Ini hari kita membabat ya, sekaligus kita membuat bedengan. Ini bedengan mau kita tanam timun, tapi sebenarnya lokasi ini semalam sudah kita tanam bonggel pisang ya, kita sistem tanam bonggel ya, karena kita sekalian untuk membuat pembibitan pisang barangan, dan juga tanam bonggel itu pertumbuhannya lebih baik. Nah, ini kenapa kita tanam bonggel pisang dulu baru dibabat, karena semalam waktu membabat mesinnya rusak, bonggel pisang sudah datang kiriman, maka harus cepat kita tanam supaya pertumbuhannya tidak terganggu. Nah, ini lokasi yang mau kita tanam ya, tanami timun yang sudah ada bonggel pisangnya. Lokasi kita ini lokasi rawa ya sebenarnya, yang dulu semua ini air, sehingga orang Tanjung Prapat, orang desaku tidak mau yang membelinya, cuma saya yang mau beli ya. Dan saat itu memang saya dikatakan orang bodoh, dan sampai saat ini pun mereka sepertinya belum begitu percaya kalau sebenarnya lahan rawa ini adalah lahan produktif. Saya dari tahun 2010 memang sudah menjadi satu incaran saya ini. Ini di sini ada lahan lebih kurang 18 hektar ya, punya orang tebing tinggi. Waktu itu mau dijual 650 juta. Itu yang sampai informasi kepada saya karena melalui agen. Saya sudah berpikir kalau saya waktu itu punya uang untuk membelinya, itu akan saya beli, karena saya yakin bahwa lahan ini sebenarnya lahan aktif ya, cuman karena tidak tepat cara pengelolaannya, maka sudah 30 tahun lebih ini lahan dibuka ini ya, lebih kurang yang dibuka tahun 89 waktu itu ya, dibuka ini 1989, tapi tidak juga jadi. Itu ada. Itu ada jauh, kira-kira dari sini ada sekitar 300 meter itu lebih ya. Itu daerah lokasi daratan itu. Pohon sawitnya sudah tinggi dah, sudah gala 2 pun tidak sampai. Itulah membuktikan bahwa sudah lama lahan ini dibuka. Itulah dia sawitnya. Itu ditanam tahun 1990-an itu lebih kurang ya. Tapi dibuka rawa ini tahun 1989 ataupun 88 lah. Mungkin kalau tidak salah itu ya. Saya masih remaja waktu itu. Ketepatan saya juga waktu itu merantau. Hidup saya memang waktu remaja mengembara ya, merantau kemana-mana ya. Sudah sangat jauh, Pekanbaru, Riau, Medan, dan akhirnya berumah tangga pulang asal kampung Tanjung Prapat. Sini tempat kelahiran saya. Jadi di sini lahan rawa ini tidak ada yang berminat ya. Walaupun dijual murah waktu itu, saya ambil ini sudah turun harganya. Tidak menjadi 650 juta, tapi tinggal ya 275 juta dalam surat ya, 18,5 hektar. Ini sudah harga yang sangat murah bagi saya, karena saya tahu lahan ini adalah lahan aktif. Tapi rekan-rekan mulai dari dulu saya ajak, tidak ada yang mau ya untuk buka lahan rawa itu. Tapi setelah saya buka ini, sebagian ada yang sibuk mencari rawa lagi. Tidak ada lagi yang murah sekarang ya, karena sudah mahal. Jadi sekarang kalaupun orang berminat kalau kepada lahan kita ini, paling tidak aja berharga 200 juta per hektar. Itu pun kita tidak minat menjualnya, karena cari tanah itu sulit. Biarkan kita kelola saja, kita tanam ya.
kita tanam, kita rawat. Karena kalau sudah sawit dia sudah cukup cantik pertumbuhannya. Nah ini contohnya, ini baru berapa bulan kita tanamnya, ini tidak kita pupuk ini. Nah ini dia, ini tidak ada kita kasih pupuk, tapi karena kesuburan tanah ini memang luar biasa, kita biarkan saja pun dia udah berkembang dengan baik dah pertumbuhannya, cukup baik dah pertumbuhannya. Cuman waktu itu karena di sini masih semah ya hutannya, kita tidak ada yang kerja, tidak ada yang bantu, ini sudah banyak yang mati pohon sawit ini, ratusan sudah mati ya. Kita akan sisip ulang nanti, ganti yang baru kalau sudah kita bersihkan lahan nanti semua, karena kita tidak ada yang bantu untuk merawat ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik seperti bagaimana kita harapkan. Cita-cita kita pertama adalah bukan untuk mencari uang, tapi membangun lapangan kerja. Saya ingin dalam hidup saya bisa membuka lapangan kerja berguna dan bermanfaat kepada kerabat-kerabat kita ya. Nah, itulah misi kita yang paling utama sebenarnya. Jadi kalau orang cerita seperti ini, kita orang yang ambisius kepada dunia. Sebenarnya tidaklah seperti itu. Kita hanya melaksanakan tugas dengan penuh semangat, membangun usaha, membuka lapangan kerja. Kita harapkan kita bisa menampung seminim-minimnya, kita nanti ya adalah yang kerja. Karena kita pun sebenarnya sudah punya usaha ya, buka bengkel ya, dan jualan bahan bangunan sedikit. Di situ kita juga sudah membuka lapangan kerja 4 orang kerja ya. Kita bersyukur walaupun usaha itu tidak besar, tetapi masih berjalan dan bisa memberikan kehidupan kepada saudara kita. Dan di ladang ini juga harapan kita seperti itu. Kalau bisa jangan 4 orang tenaga kerja, tapi lebih. Karena lahan yang seperti ini bagi saya itu sudah lahan yang fantastis. Dari saya kehidupan dulu merantau, sekarang diberi kepercayaan oleh Allah untuk membuat usaha. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi, dan mudah-mudahan hidup saya ini dapat berguna untuk umat manusia, agar saya bisa kembali kepada Allah dalam suatu kebahagiaan dengan tekad jalan yang lurus, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap semangat membangun negara kita, membangun jiwa kita, keluarga kita, saudara kita, jiran tetangga kita. Terus maju dan terus berjuang.